Pemerintah menyebut revisi Undang-Undang Narkotika bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah kelebihan penghuni alias overcrowded di lembaga pemasyarakatan. Lantas apakah revisi undang-undang tersebut bisa jadi solusi dan seperti apa penerapan hukumnya kelak bagi orang yang terlibat kasus narkotika? Selengkapnya kita bahas bersama anggota Komisi 13 DPR fraksi Nasdem, Muslim Ayub. Selamat malam, Pak. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir juga Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Erasmus Napitupulu. Bung Erasmus, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya ke Pak Muslim dulu. Jadi kalau bicara mengatasi overcrowded dari revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, kenapa dipilih jalannya? Kalau misalnya ini direvisi kan artinya ada beberapa konsekuensi. Misalnya saja zat psikotropika golongan 1-2 akan masuk ke narkotika, 3-4 itu akan tetap di psikotropika yang biasa dipakai untuk kesehatan. Nah, tapi kenapa ini jadi solusi dianggapnya? Jadi begini, tadi kan sudah dipaparkan menyangkut dengan overcapacity. Yang pertama memang Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Undang-Undang Narkotika memang sudah sangat pantas yang memang direvisi. Karena untuk menghindari overcapacity. Mungkin barangkali ada wacana memang di Komisi 13 juga yang sudah kami bicarakan juga. Kalau seandainya pengisap tersebut kita lakukan proses hukum dengan penahanan, saya rasa 1 hari saja sampai ratusan orang yang kita proses dan ditahan. Tentunya kita tangkap, prosesnya itu kan masuk ke rumah tahanan. Konsekuensinya kan kita harus, uang negara itu sangat terbebani. Sampai saat ini aja Friska ya, hampir 2 triliun itu untuk makanan saja. Pemerintah menyiapkan dana untuk itu. Ini kan sebenarnya kalaupun ada niat kita merevisi Undang-Undang Narkotika ini, pada prinsipnya kami di Komisi 13 itu sangat setuju. Ini kan ranahnya di Komisi 3. Ya. Kalau di Komisi 13 itu kan reformasi hukum. Ya, kalau ini memang penegakan hukum. Jadi pada prinsipnya untuk menghindari overcapacity ini sangat luar biasa. Pertama, kemarin juga kami ke Lapas Sukamiskin, Pak ya. Ke Lapas Sukamiskin itu baru-baru ini di bulan September itu terjadinya penangkapan 2 orang kurir oleh polisi Cikarang. Pengembangannya yang mengendalikan itu adalah orang yang ada di lapas tersebut. Jadi saya rasa kebijakan dari Pak Menteri saat ini, Pak Agus, ada 302 orang yang sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Yang 302 orang ini adalah merupakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam tahanan. Jadi peredaran narkoba di dalam lapas itu tidak efektif juga untuk memberantas peredaran narkotika, begitu? Iya, tentunya begitu. Tapi dengan kebijakan Pak Agus ini kan sudah menghindari overcapacity juga. Kalau maksimum security yang ada di Nusa Kambangan itu kan cukup ketat. Dan mereka tidak akan bisa melakukan hal ini lagi. Supaya jangan terjadi efek jerah di dalam lapas tersebut. Oke, nah ini memang kan ranah untuk revisinya di Komisi 3 nanti ya. Tapi setidaknya kalau dari pernyataannya Wamenkum, yang 1 gram kurang lebih itu kan akan dikaji lebih lanjut. Artinya gramasi ini akan masuk terhadap poin revisi undang-undang nanti ya? Iya betul, termasuk itu. Karena apapun namanya, ini sebenarnya wacana pada saat saya duduk di Komisi 3 sudah ada wacana ini. Saya rasa saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Wamen tadi. Secepat mungkin setelah reses ini kita akan lakukan itu. Apalagi ini kami reses kan dari tanggal 5, 6 sampai tanggal 20 Januari. Saya rasa untuk merevisi itu nggak lama kalau ada niat kita untuk menghindari overcapacity. Kalau seandainya nanti di dalam klausul di pasal-pasal, saya rasa barangkali yang melakukan pengisapan ataupun yang melakukan bukan pengedar ya, itu cukup direhab saja, Mbak. Nanti karena itu akan ada assessment mana yang akan direhabilitasi, mana yang harus masuk lapas. Iya, tapi kalau pengedar nggak mungkin kita rehab. Tapi kalau memang dia pengisap, ini selama ini yang paling banyak ke pengisap. 1 hari aja sampai ratusan orang tertangkap. Cukup kita rehab saja. Cuman dengan ada klausul direhab nanti jangan semintang-mintang kita rehab nanti banyak terjadi hal-hal yang demikian. Narkotika. Tapi apapun namanya, kalau kita merehab itu kan kita dikurung juga.
ya kan? Tapi tidak enak juga, sama seperti apa yang kita lakukan di dalam tahanan juga kalau namanya rehab. Tapi untuk menghindari over capacity, bisa saja ini terjadi nanti kan ada rehab yang dilakukan oleh swasta, mungkin pemerintah bisa menggelontorkan dana ke depan untuk membuat pantai rehab yang mungkin bisa kapasitasnya ribuan orang. Tapi kalau seandainya lapas, kalau kita bangun lapas, Mbak, cukup besar dana kita untuk bangun itu, apalagi keadaan ekonomi kita sekarang kan kita tahu. Saya rasa komitmen kita solusinya adalah memang ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kita revisi, dan setelah kita revisi kita akan menampakkan klausul pasal-pasal berkaitan dengan menghindari over capacity. Bung Erasmus, revisi ini dianggap jadi solusi yang paling efektifkah kalau menurut Anda, kalau DPR kan setuju dengan hal ini? Saya kira selamat malam dulu, Malam. Friska, Mbak Friska apa kabar? Baik. Pak Ayub juga apa kabar? Saya kira revisi memang jalan yang paling penting yang harus dilewati ya, karena masalah tadi yang disampaikan oleh Pak Ayub dari DPR adalah identifikasi pertama permasalahan narkotika di Indonesia itu adalah pasal-pasal di dalam Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang satu, pasal-pasal Undang-Undang Narkotika itu tidak mampu mengidentifikasi mana pengguna, mana pengedar, bandar. Tadi misalnya Pak Ayub mengatakan kita tidak mungkin merehab bandar gitu ya, kita mau rehab pengguna. Masalahnya Undang-Undang Narkotika itu nggak bisa membedakan mana bandar mana menggunakan. Oke. Pasal bandar itu biasanya pasal 111, 112, 114 Undang-Undang Narkotika tuh, Mbak Friska. Ya. Masalahnya pasal 111, 112 ini Anda cukup menguasai, memiliki, menyimpan, Anda akan teridentifikasi sebagai orang yang menguasai atau sebagai perantara atau bisa jadi bandar gitu. Jadi mana yang namanya pengguna, mana yang namanya bandar, kurir itu nggak bisa dibedakan oleh Undang-Undang Narkotika. Oke, Nah, Bung Eras, padahal tahan dulu di sana ya, soal tadi tidak bisa membedakan mana bandar, mana kurir di Undang-Undang Narkotika. Tapi kita harus jeda dulu karena kita harus mendengarkan azan maghrib untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Sesaat lagi kami kembali. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali bahas soal wacana untuk merevisi Undang-Undang Narkotika untuk mengatasi kelebihan penghuni alias overcrowded di lembaga pemasyarakatan. Saya lanjutkan lagi ke Bung Erasmus. Jadi kalau tadi, kalau revisi undang-undang dianggap ya belum tentu juga bisa menyelesaikan secara tuntas, karena menurut Anda tidak bisa dibedakan mana bandar, mana yang memang menggunakan narkotika atau penyalahguna. Nah, apa yang bisa dikoreksi dari ini? ya, jadi bukan tidak dengan revisi ya. Justru menurut saya sepakat dengan Pak Musim Ayub tadi. Nomor satu itu revisi sebetulnya. Yang paling penting revisi Undang-Undang Narkotika, karena Undang-Undang Narkotika kita saat ini itu tidak mampu untuk membedakan mana pengguna, bandar, dan lain-lain. Artinya itu harus bisa dicakup dalam revisi itu ya, Bung Erasmus ya. Mana untuk membedakan itu ya? Itu harus dicakup dalam revisi terbaru. Dan saya kira kemarin dalam pembahasan terakhir di revisi Undang-Undang Narkotika antara DPR dan pemerintah, DPR kan sudah meminta untuk pemerintah menggabungkan narkotika dan psikotropika. Jadi tadinya hanya RUU Narkotika yang dirubah, Mbak Friska, tapi kemudian sekarang narkotika psikotropika itu satu. Dan yang kedua memperbaiki mekanisme ya, karena tadinya mekanisme mengidentifikasi pengguna itu hanya dengan tim asesmen terpadu. Sekarang DPR meminta dengan mekanisme yang dikenal di seluruh dunia, yaitu threshold. Jadi threshold itu apa? Jadi ambang batas. Jadi untuk dimanapun di seluruh dunia sangat susah memang menentukan mana pengguna, mana bandar, dan lain-lain. Jadi apa pentingnya threshold? Threshold itu akan merubah mekanisme yang ada di kepolisian. Jadi kita itu anggaran terbatas. Tadi saya sepakat dengan Pak Musim Ayub. Kita anggarannya terbatas, kita tidak mungkin melulu membangun lapas. Yang perlu dilakukan apa? Fokusnya dua. Jadi untuk penegakan hukum bagi pengguna begitu ya, bagi pengguna atau penguasaan kecil itu harusnya yang dikedepankan adalah penegakan hukum dan kesehatan. Nah, kesehatan bagaimana? Jadi yang gram-gram kecil ini seperti yang dikatakan Pak Wamen tepat sekali. Jadi yang digramasi kecil di bawah 1 gram atau berapapun itu ya, nanti kemudian dihitung oleh dihitung oleh pemerintah dan DPR, itu sebetulnya harusnya pendekatannya tidak perlu lagi pendekatan penegakan hukum, cukup pendekatan kesehatan. Nah, resource kita yang tadi, resource kita, uang kita, negara ini, fokuskan itu untuk penegakan hukum yang besar. Jadi kalau kita ingin mengejar bandar-bandar besar, ya fokuskan ke sana. Polisi jangan dibiarkan untuk capek-capek ngejar pengguna narkotika lagi. Faktanya sekarang 2/3 ya, hampir 2/3, lebih dari 50% kasus narkotika itu adalah kasus penggunaan narkotika. Jadi energi kita habis ke sana. Itu yang paling masalah. Dan yang kedua yang paling penting menurut saya,
rekomendasinya juga nggak bisa rehabilitasi, karena kalau kita semuanya rehabilitasi Bapak Ibu, kita hanya memindahkan overcrowding lapas ke overcrowding Rehab, rehabilitasi, dan ya. anggarannya sama, anggarannya juga dari pemerintah, jadi kita kurang uang juga. Caranya bagaimana? Data UNODC 2018 menyatakan bahwa hanya 13% sebenarnya pengguna narkotika yang butuh rehab. Jadi hanya 1 dari 9 pengguna narkotika yang sebetulnya butuh rehabilitas medis. Oke. Sisanya apa? Sisanya adalah pengguna coba-coba. Jadi orang yang mungkin sekali 2 kali menggunakan narkotika begitu ya. Ya. Ada juga pengguna yang juga fungsional. Jadi dia tidak butuh direhab. Nah, yang dalam kasus-kasus begini ini yang kita perlu pikirkan caranya bagaimana. Di beberapa negara lain seperti Portugal misalnya, ya Ya. sudah, kalau misalnya mereka yang akan direhabilitasi hanya yang problematik use saja. Kalau tidak problematik ya tidak perlu direhabilitasi. Ya. Ini masalah kesehatan saja. Oke, nah ini kan menarik ya kalau kita menentukan threshold-nya, karena harus jelas mana batasan pengguna, mana bandar, mana yang perlu direhabilitasi, mana yang tidak. Nah kalau dari DPR, siapa yang bisa diajak untuk berbicara lebih banyak lagi, lebih detail lagi soal threshold ini? Karena kan untuk mencantumkan ke undang-undang itu tidak mudah dalam praktiknya selama ini, Pak Muslim. Memang saya sependapat dengan apa yang disampaikan Adinda Eros ya. Secara implisit memang tidak ada, memang sumir itu. Disitulah kadang-kadang celah penyidik ya, oknum-oknum penyelidik bermain di pasal-pasal itu. Jadi selama ini dia pengedar, dibuat ke pasal pemakai. Kalau ada misalnya dia kurang senang misalnya, bisa terjadi kriminalisasi. Dia pemakai, bisa dibuat pengedar. Ya. Jadi kalau sudah jelas nanti secara implisit jelas bahwa itu ini kapasitasnya pemakai, kurir, bandar, itu udah jelas. Jadi stakeholder yang nanti melakukan revisi itu nanti ya itu sudah jelas. Revisi itu tidak memang terfokus kepada kawan-kawan yang ada di Komisi 3. Bisa jadi setiap fraksi itu mengusulkan orang-orang yang paham dengan undang-undang, orang-orang yang paham tentang regulasi hukum. Saya yakin memang orang-orang yang ditempatkan nanti ini orang-orang yang sangat baik. Apalagi dulu di Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 itu kan saya termasuk sebagai bidannya. Apalagi Mbak ya, ini saya kaitkan juga sedikit sekedar pemirsa tahu. Secara kemanusiaan saja ya. Di lapas itu sudah tidak wajar lagi. Rasionya saja Mbak, kalau standar internasional itu 1:30. Satu orang petugas 30. mengawasi 30 orang. Ya. Itu standar internasional yang terjadi di negara-negara lain. Prakteknya 1:190. Bagaimana pengawasan itu terjadi? Kalau di Amerika 1:15. Kami udah pernah ke sana. Di Norwegia 1:5. Pembandingnya. Makanya banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Termasuk kemarin peredaran di situ. Termasuk kemarin yang terjadi di rutan Salemba. Ya, Salemba yang itu kan udah gembong internasional itu. Ya. Bayangkan aja Mbak. Itu besi ulir ya. Besi ulir itu digergaji. Itu bisa makan waktu berminggu-minggu. Tapi itu bisa ditembus juga. Bisa ditembus juga. Memang sudah ada gimana ya, udah ada kompromi juga. Kita tidak tahu lah, makanya kebijakan dari Pak Menteri langsung mencopot karutannya, langsung mencopot KPLP-nya. Jadi ini tindakan yang sangat saya beri apresiasi lah supaya jangan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Iya, Bung Erasmus, artinya kan persoalannya satu tidak hanya soal revisi undang-undang, itu harus ya, tadi dikatakan threshold-nya harus jelas, tapi berikutnya juga goodwill pada saat praktik pelaksanaannya, tidak hanya di lapas, bahkan di rehabilitasi banyak oknum juga yang mengutip biaya yang tidak semestinya, sehingga orang yang masuk pun dimintai biaya yang sangat besar. Nah, goodwill ini kan susah ya untuk kita menakarnya dari mana kita memulai. Tapi kalau ICJR melihat solusinya seperti apa, Bung Eras? Ya, baik. Yang pertama adalah ini soal bagaimana kita menakodai, mereshaping gitu ya, kita mengarahkan penegakan hukumnya mau kemana. Nah, tugasnya Bang Muslim Aim ini kan sangat baik sekali dulu di Komisi 3. Pada saat di Komisi 3 misalnya DPR ketika meminta narkotika RUU ya, draft RUU narkotika diperbaiki, salah satu arahnya DPR saat itu adalah bagaimana polisi, aparat penegak hukum kita ini fokusnya pada kasus-kasus besar saja. Nah, masalahnya saat ini kalau kita tidak perbaiki undang-undang narkotika kita tadi ya, lalu kemudian polisi kita, aparat penegak kita berhadapan-hadapan dengan kasus-kasus kecil, ya ruang transaksional tadi seperti kata Bang Muslim Ayub ya akan terbuka
terus begitu. Jadi kalau kita ingin resource-nya itu diarahkan ke kasus-kasus besar, ya arahkan ke sana begitu. Itu yang pertama. Jadi penting untuk memastikan policy reformnya ya, Ya. mereformasi arah kebijakannya dulu nih. Arah kebijakan kita kemana? Kalau emang arah kebijakan kita bandar-bandar besar tadi yang dikatakan, ya jangan dong. Polisinya dikasih lagi tugas untuk ngejar-ngejar pengguna. Untuk apa? Penggunanya di penjara. Karena laporan kepolisian itu, Bapak Ibu, misalnya ya, Friska, capaian keberhasilan itu penegakan hukum itu kalau di atas kertas adalah jumlah penuntutan, jumlah penyidikan. Ya. Jumlah berapa yang diputuskan? Mau dia bandar, mau dia pengguna besar nggak berubah. Laporan Kuantitas ya BNN jadinya 3 ya tahun ukurannya. terakhir pengguna narkotika terus meningkat. Ada penurunan tapi dari 5 juta sekian jadi 4,9 juta sekian ya Bang. Angkanya masih besar. Ya. Jadi itu jadi masalah. Itu nomor satu. Nomor kedua adalah bagi saya yang paling penting sepertinya di kasus-kasus yang memang pendekatan utamanya harusnya bukan penegakan hukum seperti kasus kesehatan, ya sudah kita kedepankan juga, kita lengkapi dengan pendekatan kesehatan juga. Ya. Saya kasih contoh misalnya yang paling gampang yang pernah kita hadapi. Kasus minuman beralkohol, kasus rokok begitu ya. Ya. Kondisi bermasalahnya itu sama dengan kasus narkotika. Ini adalah substance-substance yang oleh Kementerian Kesehatan ya, bukan saya, dianggap berhubungan dengan kesehatan. Tapi kenapa kemudian resource penegakan hukum kita itu nggak menangkap alkohol peredaran gelap begitu ya atau rokok dan lain-lain? Karena pengguna pecandunya itu diberikan pendekatan kesehatan. Apa bedanya dengan pengguna narkotika? Jadi kalau kita mau mengarahkan penegakan hukum kita supaya tidak korup, ya jangan hadapkan mereka dengan kasus-kasus kecil. Hadapkan dengan mereka dengan kasus-kasus besar. Karena kalau dengan kasus besar eh, pengawasannya juga akan besar. Bang Muslim Ayub nggak mungkin kan mengawasi kasus pengguna narkotika ya Bang, ribuan begitu di dalam lapas rutan kita berdesak-desakan, nggak mungkin satu persatu. Ya. Tapi bayangkan kalau aparat penegak hukum kita mengejar bandar-bandar besar, mengejar kasus-kasus besar begitu ya, yang bertonton berkilo-kilogram. Nah ini pengawasan di DPR juga akan lebih mudah dilakukan. Dan saya kira saya harus apresiasi juga ya dalam beberapa rapat terakhir DPR cukup punya taji yang cukup besar ya. Misalnya kasus-kasus penembakan kemarin di Semarang gitu ya, langsung dipanggil oleh DPR. Kasus-kasus di daerah juga dilakukan itu. Nah, saya kira ini yang kita butuhkan juga. Jadi kita minta abang-abang kita gitu ya, kakak abang kita, senior-senior kita ini yang di DPR, para wakil rakyat kita ini juga bisa melakukan pengawasan yang ketat. Tapi nggak mungkin mereka mengawasi kasus-kasus kecil kan, satu-satu Ya. persatu nggak mungkin dilakukan. Jadi ya sudahlah. Intinya, Friska, hari ini adalah yang kita harus pastikan. Satu, jangan lagi penjarakan pengguna narkotika. Jadi pengguna narkotika apakah harus direhab? Tidak direhab juga. Ingat kata-kata saya tadi, hanya 1 dari 9 pengguna narkotika yang problematik, yang perlu direhab. Jadi 1 direhab betul, itu harus ada intervensi negara. Sisanya kemana? Ya kita pikirkan pendekatan lain. Banyak sekali pendekatan yang bisa dilakukan. Salah satunya misalnya, ya tidak dipidana, diberikan konseling, dihadapkan dengan pilihan-pilihan sosial. Pernah nggak dilakukan di banyak negara? Dilakukan di banyak negara. Portugal melakukan itu. BNN kerjanya studi banding ke Portugal. Mungkin nanti Bang Muslim Ayub harus pergi ke Portugal juga tuh. Nggak Untuk harus, kemudian Pak. melihat bagaimana kondisi negaranya menghadapi kasus-kasus pengguna narkotika. Oke. Dan jawabannya tidak pernah penjara. Tidak pernah penjara untuk pengguna narkotika. Saya rasa saya sepakat dengan Bang Muslim Ayub tadi. Ya, kalau Itu. untuk pengawasan, mempertajam pengawasan dari DPR, artinya bagaimana proses legislasinya ini bisa lebih cepat lagi agar tadi solusi untuk revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika juga bisa segera, Bang Muslim. Yang penting memang Mbak Priska ya, pengawasan yang kita perketat. Siapapun orangnya yang kita tempatkan di dalam jabatan, baik dia lapasnya, dirjen pasnya, menterinya, kalau memang niat baik kita itu tidak ada merubah negara ini dengan sistem yang tidak baik, saya rasa nonsen sama sekali. Ya. Ini saya perlu sampaikan juga nih Pak. Kemarin Menko Polhukam mengatakan, saya terkejut itu, sudah sampai 33 juta Ya. pengguna narkoba kita. Ya. Yang pemakainya itu anak muda semua. Ya, ya. Ya kan? Kurun waktu November dan Desember, kurun waktu 2023 dan 2024. Hanya setahun saja itu. Peredaran uangnya saja udah sampai 99 triliun. Jadi kalau saya katakan kata Bang Eros tadi, saya sepakat dengan sistem yang disampaikan tadi. Tidak harus dipenjara, sekedar ngisap saja. Saya kemarin waktu pulang lebaran saja di kampung saya aja itu, daerah saya itu memang penghasil narkoba yang sangat luar biasa. Terbesar barangkali di Indonesia, di Aceh Tenggara itu di Gayo Luas. Itu untuk ngisap ganja saja
Ya. Mereka kadang-kadang kebiasaan. Di sana kan hawanya dingin. Kalau pakai ganja itu kan kadang-kadang bisa merangsang Artinya badannya. memang harus ada itu ya, harus ada batasan tadi TAT-nya Iya. dari Menteri Hukum juga dikatakan bahwa harus ada assessment ya untuk Harus ada dibedakan mana yang bandar, mana yang pemakai, tapi tentunya juga kita sama-sama harus terus memerangi narkoba, jangan sampai ini jadi pembenaran untuk Makanya penyalahgunaan narkoba. saya potong dulu, saya sependapat ini. Yang selama ini yang kita dapatkan itu kan hanya kurirnya saja. Oke. Bandarnya sulit untuk didapatkan. Oke, nah- Tapi secara jelas kalau pasal itu mengatakan nanti yang kita akan revisi, udah jelas secara implisit jelas mengatakan siapa bandar, siapa gembongnya, Ya. siapa, makanya itu saya rasa Baik. bisa menghindari apa yang kita sampaikan. Itu harus dicantumkan di undang-undang secara tepat ya, Ya, mana bandar tepat, yang jelas. harus dikejar, gembong Ya, besar yang harus betul. dikejar. Terima kasih Bang Muslim Ayub, anggota Komisi 13 DPR, fraksi Nasdem. Terima kasih juga Bung Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR. Selamat malam. Makasih Bang Selamat Eros. malam, terima kasih Mbak Friska. Terima kasih.